Selamat datang di podcast saya Tani Kepo. Jangan lupa like, subscribe ya sahabat-sahabat CPNS. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat CPNS, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, bertemu kembali dengan saya Tani Kepo. Di sini saya akan membawakan podcast keempat saya, yang mana pada podcast kali ini adalah sebuah tugas individu pada Latsar CPNS tahun 2022. Pemateri Ibu Dr. Haza Dumasari Harahap, SH MSI, penyelenggara Dikat BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Tak bosan-bosannya saya memperkenalkan kembali ya. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, asal instansi tempat saya bekerja di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara. Sehari-hari saya bertugas sebagai penyuluh pertanian di Desa Perkebunan Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai. Sepertinya untuk perkenalan kembali cukup ya. Semoga kita dapat mengenal dan menjalin silaturahmi dengan baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan pada podcast kali ini, ketik di kolom komentar ya. Sahabat CPNS yang setia mendengarkan podcast saya, pada kesempatan ini saya akan membawakan podcast yang berjudul Kolaboratif. Ya, sahabat-sahabat CPNS semuanya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita pada topik pembahasannya. Pada core value ASN berakhlak kolaboratif. Kolaboratif diambil dari bahasa Inggris, yaitu kolaboratif, yang artinya kelompok atau bersama-sama. Dari pengertian tersebut, dari kolaboratif adalah bekerja sama secara keseluruhan. Kolaborasi antar profesi merupakan isu yang penting dalam pelaksanaan program penyuluhan pertanian di lapangan untuk membangun kerjasama yang sinergi melalui keahlian masing-masing dan pengalaman kerja di lapangan antar petugas penyuluh pertanian lapangan memiliki peran yang penting. Permasalahan di lapangan yang sering terjadi di kelompok tani diselesaikan secara bermusyawarah untuk mendapatkan hasil mufakat yang diterima oleh seluruh anggota kelompok tani, karena harus melibatkan profesi lain seperti pengamat penyakit hama pada tanaman, membutuhkan kolega POPT atau pengamat organisme pengganggu tanaman. Melakukan kolaborasi bukan hanya untuk keselamatan budidaya tanaman petani, tetapi juga untuk meningkatkan kepuasan serta terciptanya mutu hasil produksi tanaman pertanian semakin baik. Contohnya kolaborasi tenaga petugas penyuluh pertanian di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sei Balai. Pada setiap harinya adalah petani yang melaporkan kendala di lapangan seperti belum terdaftar di Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian atau Simulutan. PPL melaporkan kepada petugas operator simulutan di BPP Sei Balai untuk dimasukkan datanya seperti KTP, kartu keluarga, luas lahan, komoditas yang diusahakan, dan titik koordinat lahan. Kolaborasi lainnya bekerjasama dengan pihak lain seperti perusahaan yang bergerak di pengendalian hama tanaman untuk melakukan penyemprotan massal di wilayah pertanaman petani yang terserang hama penyakit tanaman. Masing-masing petugas penyuluh pertanian, POPT, dan pihak lainnya yang bergerak di bidang pertanian memiliki kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan dunia pertanian khususnya di wilayah kerja BPP Sei Balai. Baiklah Sobat CPNS, demikianlah podcast keempat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat CPNS semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.